Halo guys semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat di sana. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jidan sebagai host di channel podcast aja dulu. Jadi kali ini saya kedatangan salah satu CS saya lah, bisa dibilang CS kental gitu. Saya undang dia jauh-jauh dari Depok buat berbincang-bincang segala hal yang belakangan ini terjadi. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut ini dia Putra. Ya Mas, gimana perjalanan? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Banyak truknya nih. Wah, iya. Langsung disambut tuh ya. Iya. Ya. Jadi dia dari Depok guys, main ke Priuk ya kan. Nyempetin buat berbincang-bincang lah. Keren ya effortnya ya. Oke guys, tanpa banyak cacicu ya kan, kayaknya saya juga udah penasaran gitu, apa sih yang ada di pikiran dia belakangan ini gitu. Pertama-tama mungkin bisa kenalin diri Mas Putra dulu kan, apa pekerjaannya atau lagi sibuk apa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Ramadan, suka dipanggil Putra atau enggak botak, padahal si Bodrong ini bingung botaknya dari mana. Nah, mungkin kesibukan saya yang sekarang ini saya ada kerja, kuliah, dan main-main aja sih, nyantai. Suka main orangnya guys, suka main. Makanya sampai ke Priuk ini. Tapi nggak main wanita kan? Enggak, setia. Oke, percaya kita setia sih, percaya. Tapi main-mainnya dalam hal apa tuh? Main-mainnya tuh kayak contohnya kita diajak ke tempat-tempat pekerjaan dengan bos saya, itu termasuk main-main bagi saya karena kayak setiap keluar rumah itu saya anggapnya main, karena ketika saya anggapnya keseriusan itu akan jadi pusing bagi saya sendiri. Oh iya. Tapi pekerjaan gimana akhir-akhir ini? Pekerjaan jujur sedang menurun drastis. Menurun drastis. Iya. Apa karena selat Hormuz? Bisa. Dampak utamanya itu. Oh iya. Berdampak juga sih pekerjaan Mas Putra kali ini. Terus apa sih hal yang menarik gitu yang membuat Mas Putra memilih pekerjaan ini atau bertahan di pekerjaan ini? Mungkin di zaman sekarang ini kan nyari pekerjaan itu sangat sulit. Yang pertama, Iya. Yang kedua, saya mempertahankan di pekerjaan saya yang sekarang dikarenakan ya memang cocok dengan jam kuliah saya. Oh, nggak bentrok ya Iya. sebagai mahasiswa karyawan gitu. Betul. Jadi saya bekerja hanya dari pagi sampai sore saja dan dilanjutkan kuliah dari sore sampai malam. Gitu. Kalau perkuliahannya lancar? Perkuliahannya alhamdulillah lancar sampai sekarang dan tidak ada kendala apapun. Udah berapa cewek tuh yang jadi korban? Oh, kalau misalnya cewek itu mungkin nggak ada, semuanya berteman baik. Percaya guys, percaya aja kita sama guys. Izin. Kalau boleh tahu nih, boleh. Jadi detail pekerjaan Mas Putra itu gimana sih? Oh, untuk pekerjaan saya itu saya kerja di nama perusahaannya CV Pertigali. Saya sebagai asisten operator produksi. Jadi bidangnya itu seperti membuat karton dari bahan dasarnya kardus. Nah, itu tuh biasanya kita ekspornya keluar. Nah, karena mungkin harga semuanya naik karena yang tadi Mas Jidan bilang selat Hormuz kan. Selat Hormuz itu berdampak banget bagi perusahaan kita. Oh, kacau tuh berarti ya? Kacau parah karena penutupan itu dan menjadi kenaikan untuk semua bahan baku dari contohnya plastik, kardus dan lain sebagainya. Oh iya. Tantangan apa sih yang sering terjadi di lingkungan kerja Mas Putra itu? Mungkin tantangan kerjanya itu kayak di lingkungan saya ada seniornya yang merasa ini anak baru nih harus nggak boleh bisa lebih dari kita karena
biar kita nggak ada yang biar kita nggak digantikan oleh anak tersebut. Jadi tuh senioritas di tempat saya itu masih besar sekali gitu. Tapi ada juga senior yang merangkul kita benar-benar, tergantung kita ditempatkan di bagian mananya sih. Tapi tetap ada senior yang baik berarti ya. Tetap ada, alhamdulillahnya di operator saya ini dia sangat membantu dan mensupport saya di pekerjaan gitu. Berarti masih ya namanya kerja kan ada enak dan gak enaknya lagi segitu lagi. Sama kalau boleh tahu keterampilan apa sih yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan bidang Mas Putra itu? Kalau misalnya pekerjaan mungkin dan keterampilan ya tadi ya. Iya. Itu lebih ke inisiatif aja sih sebenarnya. Inisiatif kita harus tinggi karena kan di tempat saya itu mesin yang bekerja. Oh iya. Jadi setiap mesin jalan kita harus inisiatif. Misalnya ada lem kosong kita harus isi gitu. Jadi enggak yang keterampilannya khusus itu enggak kalau di tempat saya. Jadi fleksibel aja. Tuh. Berarti kan udah banyak hal-hal terjadi lah ya kan di dunia tempat kerja Mas Putra. Ada nggak sih kejadian unik atau kejadian lucu di tempat kerja? Banyak sih, itu banyak sekali. Kalau misalnya kejadian-kejadian lucunya, misalnya mesin tiba-tiba mati karena ada tikus kejepit. Oh begitu. Iya. Waduh. Iya. Mungkin kalau misalnya di produksi makanan itu sangat jorok kan. Iya, Cuma iya. ini kita biasanya steril, kita juga kaget gitu. Iya. Ada tikus di dalam pabrik gitu, Iya, kita iya, juga iya. kaget. Biasanya tikus banyaknya di kantor tuh. Iya, kantor Itu. Tapi ini banyaknya di pabrik ya. Iya. Iya. Nah dari itu yang lucu. Kalau yang paling bikin stres ada nggak? Paling stres itu deadline pekerjaan. Deadline pekerjaan. Karena di tempat saya itu sistemnya kan PO ya. Iya. Nah PO itu kadang misalnya 3 hari mintanya, tiba-tiba Iya. 1 hari diminta. Iya. Jadi kita harus benar-benar kerja lembur ekstra gitu. Iya. Bahkan waktu itu dari harusnya terganggunya saya kuliah waktu itu, Iya. saya harus lembur sampai jam 1 malam. Waduh. Mungkin itu overtime yang benar-benar overtime. Iya. Tapi ya dari perusahaan saya memberikan saya fee lebih. Oh iya. Alhamdulillah guys. Lemburannya dibayar guys. Terus kayak gitu kan bikin stres ya namanya dunia kerja kan, apalagi kerja sambil kuliah. Gimana sih cara Mas Putra menanggulangi rasa stres itu? Yang tadi saya bilang, keluar rumah untuk main-main, bukan untuk keseriusan. Itu Oh, paling iya, penting iya. kalau dari saya. Iya. Karena ketika kita keluar rumah untuk melakukan hal yang serius lagi selain bekerja atau kuliah, kita pusingnya nambah banget sih. Kayaknya capek banget lah. Capek kita ya. banget. Iya. Jadi kita enjoyin aja. Iya. Mau kita ke warung doang, itu aja kita main-main. Iya. Main-mainnya kayak kita ngobrol sama warung, kayak penjaga warung gitu. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Putra, apakah pekerjaan saat ini yang dijalani itu adalah pekerjaan impian Mas Putra? Mungkin tidak, karena saya tidak mau stuck di satu perusahaan saja dan bergantung di satu perusahaan saja. Ya. Saya ingin terus berkembang, dan gunanya saya kuliah, saya tidak berpaku saya harus kerja yang enak, saya harus gaji yang besar, tidak, tapi saya harus menaikkan level saya dari yang sekarang hingga yang paling atas kemampuan saya. Oh iya gitu. Kalau kan pasti ada pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita ambil. Apa sih pembelajaran yang bisa diambil Mas Putra? Dari pekerjaan Ya, entah dari pekerjaan atau dari pengalaman Mas Putra yang selama ini Mas Putra jalanin. Kalau misalnya pekerjaan itu kita jangan pernah terlalu ngikutin apa kata atasan kita, karena ketika kita mengikuti apa kata atasan kita akan dimanfaatkan oleh atasan kita
Berarti kita juga harus tetap berimprovisasi gitu. Iya. Iya. Kalau soal itu, Nggak jangan manut banget gitu lah Iya. bahasanya. karena ketika kita manut, kita ya dimanfaatkan terus menerus gitu. Dan mungkin nantinya feedback balik untuk kita tidak ada dari atasan kita tersebut. Iya. Bisa banyak tuh terjadi di dunia kerja kayak gitu. Iya, itu paling penting dan harus diperhatikan gitu kan. Iya. Terus kalau menurut Mas Putra nih, bagaimana sih perkembangan pekerjaan ini di masa depan? Mungkin menurut saya pekerjaan ini akan menurun di dunia manusia. Karena di zaman nanti kita akan mungkin banyak robot atau enggak mesin-mesin canggih lainnya gitu kan. Tenaga-tenaga manusia yang awalnya satu mesin dibutuhkan 5-6 orang, mungkin nantinya hanya dibutuhkan 2 atau 3 orang. Jadi menurut saya pekerjaan saya di jangka ke depannya atau enggak masa depan itu tidak baik untuk pekerjaan yang sekarang. Kalau menurut Mas Putra, apakah dalam waktu dekat ini akan pindah pekerjaan atau bertahan? Kalau untuk sekarang saya bertahan dulu karena yang tadi saya bilang waktunya itu fleksibel dengan waktu kuliah saya gitu. Dan alhamdulillahnya cukup untuk semuanya terpenuhi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya itu banget sih. Yang penting gaji cukup, waktu cukup. Betul. Ya. Jadi kerja dan kuliah lancar, aman biaya. Kalau Mas Putra ada saran, apa sih saran Mas Putra untuk mahasiswa atau anak muda yang tertarik di bidang ini? Saran saya jangan tergesa-gesa saat kita melakukan apapun, karena kita harus melihat dan bertanya dulu kepada yang sudah melakukan hal tersebut biar kita tidak terjerumus apa yang sudah kena oleh mungkin senior tersebut. Jadi kita harus banyak tanya sih, jangan sekedar kita tahu dan kita mau tapi kita nggak tahu dalamnya itu kayak gimana gitu. Berarti kayak perunggu itu ya yang judul lagunya, pikiran yang matang ya. Benar, jadi harus matang dulu buat menjalaninya gitu. Siap. Biarkan beliau memasak guys. Lalu kalau bisa ngulang dari awal nih, apakah Mas Putra bakal tetap memilih pekerjaan yang sama dan alasannya kenapa? Saya mungkin nggak mengambil pekerjaan saya yang sekarang karena alasannya tadi saya bilang di jangka masa depan tidak ada opsi besar untuk manusia bekerja di situ. Jadi akan berganti oleh robot atau enggak mesin-mesin tersebut. Jadi ya kalau misalnya bisa diulang, saya mencari yang lebih baik dari ini gitu. Dan mungkin kalau emangnya saya harus menunda kuliah saya tunda dulu kuliah saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Dan mungkin nantinya kuliah saya akan saya lanjutkan ketika saya sudah mendapatkan posisi saya yang bagus. Oh, berarti bakal ada kemungkinan untuk cuti kuliah? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Ada. Iya. Kalau cuti hamil kan nggak mungkin ya guys, cuti hamil. Laki-laki. Iya, laki-laki ya. Buat mungkin itu sih yang bisa saya kulik-kulik dari teman ini. Teman saya ini dia juga udah capek tadi itu pulang kerja langsung main ke tempat saya. Terakhir ada pesan atau kalimat untuk anak muda kayak kita nih di luar sana gitu. Apa sih pesan Mas Putra? Kalau pesan saya jangan pernah tergesa-gesa saat kita ingin mengambil keputusan, harus tepat dan cepat tapi tidak gegabah. Mungkin itu saja. Keren sekali Pesan kan. dari saya. Mungkin yang baiknya diterima, yang buruknya dibuang. Itu aja sih yang bisa saya kulik-kulik dari teman saya ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih.